Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM. Di video kali ini saya akan membawakan cerita dari Didit Galaraka yang berjudul Kualat Gunung Merapi. Di video kali ini menceritakan pendakian seorang bernama Dipta yang harus menghadapi kenyataan pahit ketika dia bersama rombongannya mendaki Gunung Merapi. Beberapa temannya mereka meninggal dunia akibat keegoisan dari salah satu temannya yang saat itu sedang haid dan malah berbuat mesum. Baiklah, tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Suryana Pradipta, itulah namaku. Nama yang menurutku terdengar sangat bagus. Dipta, begitulah orang tua dan teman-temanku memanggilku. Entah dari mana inspirasi orang tuaku di 29 tahun yang lalu sehingga mendapatkan nama yang kini menjadi identitasku. Mencari arti Pradipta di belakang namaku itu, aku berprasangka baik kalau maksud orang tuaku memberiku nama itu. Mungkin ingin aku bermanfaat bagi setiap orang di masa depan. Dan mungkin teka-teki arti namaku ini akan terkuak di dalam kisahku yang akan kusajikan ini. Selama aku menjalani masa sekolah, tak pernah terfikirkan sedikit pun dalam benakku kalau aku ternyata harus mencintai salah satu kegiatan alam yang sangat menantang. Ya benar, mendaki gunung. Mendaki gunung adalah hal ekstrim yang kucintai kemudian, yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tepatnya saat aku mengenyam masa kuliah, aku diracuni oleh Yoyo, teman sekelasku, untuk mengendaki gunung bersamanya. Dip, lihat nih, bagus-bagus banget kan pemandangannya. Masih kuingat racun Yoyo yang pertama ku terima ketika kami masih berada di dalam kelas dengan mata kuliah komunikasi data. Untungnya Pak Yudi, dosennya yang terkenal galak itu, tidak menyadari kalau aku dan Yoyo tengah memperhatikan hal yang lain dan mengacuhkan mata kuliahnya yang sedang berlangsung itu. Di mana itu, Yo? Tanyaku berbisik penasaran menandakan racunnya sudah sedikit menembus sanubari. View puncak Cikuray ini, bro, jawab Yoyo seraya melebarkan senyumnya. Kesana yuk, lanjutnya. Aku tidak langsung menjawab ajakannya itu. Aku langsung mengalihkan pandanganku kepada si dosen galak itu, karena sebenarnya aku takut dan tidak enak jika nanti Pak Yudi menyadari kelakuan kami, sehingga dia akan mengeluarkan kami dari ruangan secara paksa. Keluar dari kelas saya. Itulah kata-kata yang kutakutkan, yang selalu kudengar jika ada mahasiswa yang macam-macam di kelasnya. Aku hanya mengisyaratkan pada Yoyo untuk melanjutkan pembicaraannya setelah mata kuliah selesai. Syukur Yoyo mengerti apa yang kuisyaratkan. Di luar kelas setelah mata kuliah selesai, aku yang berhasil diracuni Yoyo langsung antusias menyambut ajakan itu. Hanya saja aku masih tidak berani jika kami mendaki hanya berdua. Yoyo yang mengerti kekhawatiranku itu memintaku untuk mengajak teman-teman kelasnya. Dan ajaibnya, setelah aku ajak teman-teman yang lain, mereka yang ikut bertambah banyak. Total yang akan mendaki Gunung Cikuray menjadi 16 orang. 2014 menjelang akhir tahun adalah kali pertamanya aku menginjakkan kaki di tanah tertinggi di kota Garut itu. Bersama semua temanku yang ikut kala itu, semua terasa menyenangkan. Mendaki gunung bagaikan mengandung senyawa kafein yang dapat membuatku kecanduan dibuatnya. Semenjak itu aku semakin ketagihan untuk terus mendaki gunung-gunung yang lain. Bahkan aku dan Yoyo pernah sebagai orang yang memiliki komando akan kegiatan-kegiatan pendakian di kelasku.
Cikuray pun berlalu. April 2015, aku mengajak teman-temanku kembali untuk menyapa indahnya puncak tertinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai. Gunung yang katanya sangat terkenal angker seantero Jawa Barat. Sayang seribu sayang, sebagian orang yang ikut ke Cikuray sebelumnya tidak bisa ikut pendakian Gunung Ciremai disebabkan oleh kesibukan PKL. Sementara aku dan teman-teman yang masih melakukan pendakian belum mendapat tempat untuk PKL. Muncak dulu, PKL kemudian itu motoku dulu. Sehingga kami masih bebas menginjakkan kaki di mana saja. Tapi apapun itu, aku bersyukur karena saat pendakianku Ciremai, aku tidak mengalami hal mistis sama sekali. Tidak seperti apa yang diceritakan oleh orang-orang tentang Gunung Ciremai. Hoak. Tidak, aku tidak berprasangka seperti itu. Hanya saja, apa yang akan kami alami selama di Ciremai, semuanya baik-baik saja. Kami semua merasa senang dan bersyukur dapat kembali dengan selamat ke rumah masing-masing. Memang sih, ada sedikit pelajaran berharga yang kudapat dari mendaki Gunung Ciremai. Pelajaran itu datang dari temanku, Adi, ketika dia mengalami hipotermia hebat karena harus rela hujan-hujanan di Goa Walet untuk sekedar mendirikan tenda. Tubuh Adi ketika itu perlahan menjadi dingin. Kami semua sempat panik. Menurut penuturannya, dari kaki sampai bawah dadanya mati rasa. Dan Adi mengaku kalau dia sudah merasa ikhlas jika harus mati sore itu. Bayangkan saja, tubuhnya basah kuyup terkena air hujan, dan ia tidak bisa mengganti pakaiannya karena air hujan masuk ke dalam tenda dan membasahi karirnya, sehingga membuat semua baju gantinya pun basah kuyup. Dan lebih parahnya lagi, dia mengalami keadaan seperti itu selama kurang lebih 6 jam sebelum akhirnya dibawakan teh hangat oleh Haris yang peduli dengan keadaannya. Memang salahnya juga, Adi sangat minim persiapan dan hanya membawa jaket yang sangat tipis. Sedangkan teman-temanku yang lain membawa perlengkapan yang memadai sehingga keadaan dingin pun dapat teratasi. Bro, besok pagi kita gak usah ke puncak ya? Hahaha, kata-kata itu masih terngiang di telingaku dan menjadi bahan candaan setiap kami bertemu. Hari itu Adi mendadak cengeng. Dasar Adi, padahal kita sudah capek-capek mendaki dari pos 1 Apui ke Goa Walet. Kenangan demi kenangan mendaki gunung sedikit-sedikit mulai tertulis di dalam lembaran kehidupanku. Bahkan sebelum kelulusan dan kesibukan menghampiriku, aku selalu menyempatkan diri untuk menikmati indahnya gunung-gunung yang lain. Bukan hanya di kawasan Jawa Barat, beberapa gunung di Jawa Tengah pun sudah pernah aku daki. Tentu selama ini pula aku mendaki gunung, Yoyo selalu ada. Aku dan dia seperti tidak dapat dipisahkan kalau urusan mendaki gunung. Selalu bersama dan selalu menuai cerita. Sebenarnya masih ada satu gunung di Jawa Tengah yang belum aku daki, yaitu Gunung Merapi. Ingin sekali aku menginjakan kaki di sana bersama sahabatku itu. Hai Merapi, kapan aku bisa menyapamu? Setelah berbulan-bulan kemudian, dalam kantukku yang sudah sangat terasa dan langit malam minggu yang semakin menghitam, aku berniat untuk memode pesawatkan HP-ku yang kusimpan tak jauh dari kasurku ini. Secara tak sengaja aku melihat notifikasi WhatsApp dari Yoyo yang berisi ajakan mendaki ke Gunung Merapi. Gak salah nih. Kukucek mataku untuk memastikan setiap baris kalimat yang tersaji dalam pesan itu. Masih dalam perasaan tak percaya, ternyata benar bahwa itu adalah ajakan Yoyo kepadaku untuk mendaki ke Gunung Merapi. Rasa kantukku mendadak hilang, berganti dengan perasaan bahagia yang tak pernah kukira. Karena kebetulan juga kuliahku sudah beres dan masih dalam keadaan menganggur. Tak pikir panjang, aku menyetujui ajakannya.
Aku ingin kebahagiaan ini tidak kurasakan sendiri, sehingga aku mengajak beberapa teman semasa kuliahku yang masih ready untuk diajak mendaki. Ibang, Gundil, Mulki, dan satu orang saudaraku Kucai. Hanya itulah dari sekian banyak dari teman-temanku yang masih belum mendapatkan pekerjaan, termasuk aku dan Yoyo. Akhirnya setelah beberapa purnama, sudah aku menanti kesempatan mendaki Gunung Merapi, kesempatan yang sangat jarang bagiku. Meskipun sebenarnya ada sedikit was-was di dalam diriku, karena setahun sebelumnya ketika aku melihat berita adanya pendaki yang tewas masuk ke dalam kawah karena terpeleset ketika ia hendak selfie di puncak Garuda. Rasa was-wasku itu ternyata menghinggapi sanubari ibuku juga. "Kamu gak usah ke Merapi ya, Ibu khawatir." Bukannya aku ingin membangkang perintah ibuku, namun mengingat ini kesempatan langka bagiku dan mungkin bisa saja ibuku belum pernah mengetahui bahwa sebenarnya ada kiat-kiat bagi kita para pendaki untuk tetap safety dalam pendakian. Kekhawatiran ibuku itu berusaha aku obati dengan penuh keyakinan dan cinta. Aku hanya bisa bilang kalau aku akan baik-baik saja dan tidak akan macam-macam selama di sana. Memang butuh waktu agak lama bagi ibuku untuk mengerti, namun pada akhirnya hatinya luluh dan terucap kalimat dari bibir manisnya, "Semoga kamu dijaga Allah, Nak." Ibuku mengizinkanku. Yes, nah itulah yang kurasakan. Hari itu hari Senin. Masih ada waktuku untuk mempersiapkan semua perlengkapan, dari mulai membawa peralatan memasak sampai memesan tiket keberangkatan kereta dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyangan. Seperti biasa sebelum keberangkatan, aku selalu meminta semua orang yang akan ikut mendaki untuk berkumpul di rumahku, menyamakan persepsi setiap orang dengan berkoordinasi supaya semua persiapan betul-betul matang. Aku tidak ingin pendakian hanyalah sekedar pendakian biasa, tanpa persiapan mental yang betul-betul matang dan perlengkapan yang memadai, karena itu bisa membuat kami semena-mena terhadap alam. Aku ingin menyautkan semua rasa sehingga kami dapat bersahabat dengan alam. "Aku ajak 2 orang lagi ya, Dip. Masih bisa kan?" sahut Mulki. "Siapa aja, Ki?" tanyaku. "Pacarku si Desti itu, sama temen SMA aku, Ega," jawabnya. Aku melirik ke arah Yoyo yang sedang duduk di depanku. Dari isyarat matanya, aku dapat menangkap Yoyo membolehkan pacar dan teman Mulki itu untuk ikut pendakian. "Boleh, Ki, tapi bisa dijamin kan temen lu itu gak akan macem-macem?" "Kalau Desti sih kita udah tahu semualah, dia mah gak akan macam-macam," tanyaku yang sedikit waspada, karena di antara kami semua belum ada yang mengenal Ega kecuali Mulki itu sendiri. "Gue jamin lah, gak akan macem-macem juga orang itu," jawabannya seraya meyakinkan kami semua. Aku lantas meminta nomor identitas milik Desti dan Ega untuk kuisi di dalam formulir pemesanan tiket online. Bersyukur masih ada kereta yang dapat menampung kami semua untuk menempuh asa mewujudkan impian yang selama ini hanya sebatas khayalan. Kami mendapat jadwal kereta malam untuk hari Rabu yang berangkat pukul 7 dari stasiun Kiara Condong menuju Lempuyangan. Koordinasi hari itu pun berjalan dengan lancar, dan sudah diputuskan Yoyo akan bertindak sebagai leader karena dia sudah pernah beberapa kali mendaki ke Gunung Merapi, sedangkan aku menjadi sweeper, orang yang memantau rombongan dan keadaan sekitar dari belakang. Suasana sedikit sesak menghiasi lingkungan stasiun. Di stasiun Kiara Condong sebelah selatan ini kami semua menapakkan kaki untuk terakhir kalinya di kota Bandung. Sebelum kami semua berangkat menuju Lempuyangan, aku, Ibang, Gundil, Yoyo.
Bentar lagi juga datang. Rumahnya deket kok dari sini, jawab Mulki menenangkanku. Nah, itu dia. Telunjuk Mulki menunjukkan seseorang yang berperawakan sedikit berisi, menggunakan kemeja flanel, celana jeans pendek, topi cowboy dan sepatu gunung sambil menggendong carrier di punggungnya, yang sedang celingak-celinguk di gerbang masuk stasiun. "Gah, sini!" teriak Mulki dari musola stasiun. Orang itu pun menghampiri kami semua. Dia memperkenalkan diri dengan menyalaminya tangan kami satu persatu. "Halo bang, saya Ega," ucapnya memperkenalkan diri, dan kami pun menyambut hangat kehadirannya. Aku pun beranjak dari duduk untuk menghampiri Yoyo, membantunya memeriksa packingan. "Bentar lagi kereta datang, sini gue bantuin," tawarku. Di belakangku terdengar percakapan yang menyenangkan antara Mulki dan Ega. Percakapannya yang hanya bisa keluar dari sahabat yang sudah sangat dekat. Semua nama hewan di kebun binatang sepertinya sudah disebutkan oleh mereka berdua. Sementara kulihat Desti hanya menyandarkan kepalanya di bahu Mulki sambil memainkan smartphone-nya. Percakapan antara Ega dan Mulki semakin lama terdengar semakin sensitif. Sampai akhirnya aku dengar Ega berkata, "Di Gunung Merapi kita bisa ketemu setan apa aja ya bro?" Kami berempat, aku, Yoyo, Gundil, dan Iqbal, seketika berhenti mengotak-atik packingan, kecuali si Kucai. Dia seakan tidak peduli dengan kalimat itu. Aku terkejut bukan main dengan apa yang dilontarkan teman SMA Mulki itu. Serentak kami berempat menoleh ke arah Ega. Mulki yang menyadari hal itu segera menenangkan suasana. "Hus, lu gak boleh sombral ga?" pintanya kepada Ega. "Dah, kalian lanjut aja lagi," lanjut Mulki. Kami pun membereskan semua logistik, berharap semua carrier dapat nyaman dipakai. Tak lama terdengar pemberitahuan dari pengeras suara stasiun bahwa kereta tujuan akhir Blitar itu akan segera masuk ke stasiun Kiara Condong. "Keretanya bentar lagi datang yuk. Yuk siap-siap," seruku kepada rombongan. Kompak teman-temanku menggendong karirnya masing-masing. "Bismillah dulu guys," ucap Mulki. "Ah, gak usah, kayak mau ngaji aja," timpal Ega sambil mendahului langkah kami. "Bismillahirrohmanirrohim," teriak Ibang dari belakang. Aku tahu dia sengaja berteriak begitu karena sudah merasa sedikit kesal dengan sikap Ega. Kenapa dengan teman Mulki itu? Apa dia belum minum obat? Kami semua berjalan masuk membelah kerumunan yang menghalangi akses jalan menuju peron tempat kereta akan datang menjemput. Kami berjajar untuk menunggu kereta masuk stasiun. Terlihat dari kejauhan, cahaya lampu kereta yang semakin lama semakin mendekat membuatku tak sabar ingin segera menumpanginya. Duduk manis menunggu pemberhentian di stasiun Lembuyangan. Adrenalinku terus terpacu karena membayangkan langkah kaki ini meniti setiap jalur pendakian Gunung Merapi, sehingga dinginnya kota Bandung tidak terlalu bisa aku rasakan. Di samping rasa kebahagiaanku, aku harus tetap waspada kepada Ega, karena kesan pertamanya yang aku dapat tidak begitu baik padanya. Terhitung sudah 2 kali dia membuatku tidak nyaman. Kurasa teman-temanku yang lain juga merasakannya, terutama Yoyo. Walaupun dia sedikit pendiam, namun dia adalah lelaki yang sangat sensitif. Lutut kami saling beradu satu sama lain di dalam kereta itu. Tempat duduk yang saling berhadapan itu kami isi semua, kecuali Gundil dan Ibang. Mereka mendapatkan tempat duduk yang terpisah, tapi kami tetap satu jajar. Aku, Mulki, dan Desti mendapatkan nomor duduk ABC 11. Desti memilih untuk berada di dekat jendela, biar bisa senderan sana sini katanya. Yoyo, Ega, dan Kucai mendapat nomor duduk ABC 12, sedangkan Gundil dan Iqbal
mendapat nomor duduk DE 11 yang tepat berada di seberangku. Sebagian karir kami paksakan menjejali tempat penyimpanan barang yang berada di atas kepala penumpang. Sementara sebagian yang lainnya terpaksa kami masukkan ke dalam kolong tempat duduk. Kereta api Kahuripan tujuan akhir Blitar membawa kami meninggalkan Bandung. Sejak keberangkatan kereta, aku melihat Yoyo yang duduk tepat di sebelah jendela terus melamun melihat ke jendela gerbong. "Woi Yo, kenapa lu?" Aku menepuk pahanya sedikit keras. Enggak Dip." Yoyo pun terkejut. "Kita ke toilet dulu yuk," serunya dengan suara yang sangat pelan. Aku beranjak untuk memenuhi permintaan Yoyo. Yoyo pun beranjak sambil membungkuk melangkai Ega dan Mulki. Sempat-sempatnya Yoyo menepuk paha Mulki seraya berkata, "Lu juga ikut?" "Ada apa Yo? Masa kita ke toilet bertiga?" pikirku. "Ada yang mau gue obrolin," bisiknya ketika dia berhasil melangkai Ega, Mulki, dan Kucai. Aku yang terheran-heran dengan sikap Yoyo hanya bisa mengikuti langkahnya dari belakang. Kulihat Mulki malas bergerak. "Ki, buruan Ki," ajakku dengan paksa. Mungkin ada hal penting dan genting yang harus disampaikan oleh Yoyo. Kemudian kami bertiga berjalan mengikuti koridor yang ada menuju ujung gerbong. "Kok perasaan gue gak enak ya?" Yoyo pun membuka percakapan dengan nada dan raut maja yang mengguratkan kesedihan. Itu cuma perasaan lu aja kali Yo," timpal Mulki. Tidak mungkin itu hanya perasaan selintasnya. Aku kenal betul sosok Yoyo. Dia adalah orang yang sangat-sangat sensitif. Kalau dia sudah berkata tidak enak, berarti memang akan terjadi apa-apa. "Lu gak enak kenapa Yo?" tanyaku. "Si Ega Dip, gue dari tadi gak enak aja ada di deket dia. Gue perhatiin sifatnya juga kayak gitu. Semoga aja kita tetap aman pas muncak nanti ya," jelasnya. Aku sedikit mendorong Mulki. "Lu beneran gak sih si Ega itu anaknya baik-baik?" Ya kayak yang lu pada lihat aja. Dia baik kan?" ucap Mulki. "Baik apanya? Orang dari tadi pas di stasiun sikapnya gak dijaga gitu." Aku sedikit memarahi Mulki. "Yaudah gini aja, si Ega biar gue yang tanganin. Gue bakal bilangin dia supaya dia gak macem-macem lagi. Dia pengen ikut banget soalnya. Ini pertama kalinya dia naik gunung," ucap Mulki. Yoyo sedikit tertunduk. "Repot juga kalau baru pertama kali ini. Kita yang sudah berpengalaman mendaki harus ekstra ngawasin dia. Lu tekeran aja duduknya sama si Gundil. Gimana?" usulku. "Boleh deh." Lalu kami kembali ke tempat duduk. Kulihat Gundil tengah asik memainkan HP-nya. "Bro, duduknya tukeran sama si Yoyo," bisikku kepada telinga si Gundil, memintanya bertukar posisi untuk duduk dengan Yoyo. Gundil sedikit terkejut. Dia lantas menuruti permintaanku dan duduk di samping jendela gerbong berhadapan dengan Desti. Yoyo menjadi tepat berada di seberangku. Meskipun sudah bertukar posisi, kulihat beberapa kali Yoyo masih suka melamun. "Udah yo, santai aja," ucapku yang menenangkannya. Sudah beberapa stasiun kami lewati. Sejak terhitung masuk dari stasiun Banjar, kantukku sudah tidak tertahankan. Aku pun memasang alarm tepat pukul 3 pagi karena khawatir stasiun Lemboyangan akan terlewat. Dipta, bangun." Gundil membangunkan tidur lelapku. "Apaan sih Dil?"
Emang udah nyampe? Tanyaku dengan mata yang masih terasa berat untuk membuka sepenuhnya. Namun kulihat jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Tadi uak gue yang orang lokal sana nelpon, katanya mending jangan muncak pas malam Jumat. Orang-orang lokal juga katanya gak berani kalau malam Jumat harus muncak. Jelas gundil. Waduh, gimana dong? Mulki ikut terbangun. Satu persatu teman-temanku itu ikut juga terbangun, termasuk Ega. Ah, itu kan cuman mitos bang, sahut Ega dengan gampangnya. Sst, Mulki berusaha untuk memperingatkan Ega. Ya udah deal, gini aja lah, kita bikin simpel. Daripada kita ambil resiko, gimana kalau kita jalan-jalan aja di Jogja gimana? Kebetulan kita belum pernah jalan-jalan di Jogja kan? Usulku kemudian. Jalan-jalan aja ya gak usah jajan, selahi bang. Mendengar usulku itu semua menyetujuinya, kecuali dengan Ega. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan dengan usulanku. Bodoh amat lah pikirku. Anak ini memang sedikit bermasalah. Yang penting sebagian besar dari rombonganku ini menyetujuiku. Jadi mau tidak mau ya harus mau. Suasana gerbong yang hanya ditemani suara ngorok di setiap penjuru dan suara gesekan rel dengan ban kereta membuatku terus terjaga. Hingga akhirnya pukul 4 menjelang subuh kereta sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Meski tak sedingin hawa di Bandung, aku cukup terkesan dengan kota Jogja. Setelah kaki ini kupijakan di atas lantai stasiun Lempuyangan, destinasi pertama yang ingin kukunjungi adalah sebuah musola. Setelah menghabiskan waktu dalam kekhusyukan, kami langsung bergerak menuju Malioboro untuk menyusuri jalan raya yang masih lenggang. Ega tak hentinya mengeluh. Dia terus meracau ke sana sini. Kadang dia bilang kalau kita terlalu percaya mitos lah, gak punya nyali, atau bilang kalau kita sok-sokan. Meski terus diingatkan oleh Mulki sepanjang menyusuri jalan besar itu, Ega sesekali masih terus meracau. Memang sepertinya dia tipe orang yang gak ada kapok-kapoknya. Ibang yang semula berjalan di belakangku mendadak mempercepat langkahnya menghampiriku. Perlu gua hajar gak tuh orang? Sabar bang, biarin aja dia ngerasain akibatnya sendiri. Slow aja kita mah, simpen energi baik-baik buat besok muncak. Begitulah seorang Ibang. Dia selalu ingin bertindak seketika ketika ada yang membuatnya kesal. Kebetulan dia adalah seorang pendekar silat, jadi ya wajar kalau Ibang ingin memberi pelajaran secara fisik. Beruntung dia masih menghargai keberadaanku dan Yoyo di rombongan itu. Mungkin kalau tidak ada kami berdua, Ega sudah menjadi bubur karena menerima hantaman keras dari kepalan Ibang yang sudah menjadi kelereng itu. Terpaksa kami berjalan kaki sejauh 3 km. Hitung-hitung sebagian pemanasan sebelum muncak. Kalian tahu sendiri betapa menyedihkannya uang saku seorang pengangguran. Uang kita pas-pasan, bisa makan satu porsi nasi kucing di angkringan pun kami sudah sangat bahagia, yang sangat-sangat luar biasa. Tidak tahu kalau si Ega, dia yang beberapa kali menunjukkan sikap yang tak elok, apa dia bisa mengerti apa yang aku dan teman-teman rasakan? Atau malah dia hanya anak egois yang tak mau tahu perasaan orang? Entahlah, hanya Mulki yang mengenal betul karakter anak itu. Lantas mengapa kita tetap melanjutkan perjalanan untuk mendaki? Disitulah seninya. Kita, aku, Yoyo, Gundil, Ibang, Mulki, serta Kucai sudah sepakat ingin merasakan sedikit kepedihan hidup dari kegiatan-kegiatan pendakian yang sudah kita lakukan, supaya di masa depan kita bukan termasuk orang-orang yang cengeng. Kalau kata Gundil, hal ini sering ia sebut dengan
filosofi kuli bangunan. Surya dari ufuk timur sudah bersiap akan menjalankan tugasnya. Udara panas kota Jogja perlahan mulai menyerang kulitku. Peluh tak terasa mulai bermunculan dari tempat peristirahatannya. Kami berjalan membuat barisan. Kundil berada paling depan karena menurutku dialah yang paling tahu jalanan kota. Diikuti Yoyo, Kucai, dan Mulki yang memilih berjalan bergandengan dengan kekasihnya. Sial, terus saja mereka pertontonkan kemesraan. Aku yang jomblo bisa apa? Di belakang sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta, itu ada si anak bengal yang dari semenjak turun dari kereta tak henti-hentinya ia menghisap rokok. Sampai oksigen yang kuhisap bercampur dengan asap yang ditimbulnya darinya. Di belakangnya diikuti oleh Iqbal dan aku yang berjalan berdampingan. Sampailah kita di ujung gang yang memotong jalan Tukangan menuju Jalan Abu Bakar Ali. Plang bertuliskan Jalan Hansip Karno Waluyo terpampang menyambut kedatangan kami di ujung gang. Jembatan rel kereta api menghiasi pandanganku, mengingatkanku dengan jembatan rel kereta api yang ada di dekat stasiun Bandung. Kundil lalu mengambil arah kiri, berjalan mengitari sebuah sungai. Masih lama gak bang? Terdengar jelas teriakan Ega yang tepat berada di depanku. Kundil hanya memberi acungan tangan, lalu telunjuknya diarahkan ke depan. Tanpa menoleh ke arah Ega, memberi isyarat kalau mungkin sebentar lagi kami akan sampai di Malioboro. Perlahan tapi pasti, kami terus berjalan menyusuri jalan yang banyak sekali persimpangan. Aku tak yakin akan hafal dengan satu kali kunjungan jika melihat banyaknya persimpangan seperti ini. Di Bandung pun sampai saat ini aku masih sering salah mengira jalan jika bertemu dengan persimpangan. Itu mungkin sebagian kecil dari resiko kota besar. Kami lalu menyeberang untuk berjalan di samping kanan jalan, melewati sebuah bangunan yang dihiasi dengan banyak tangga dan motor-motor terparkir di dalamnya. Wow, ini parkiran keren. Aku sudah tidak sabar ingin melihat seperti apa penampakan Malioboro yang sangat melegenda itu. Tak afdol rasanya kalau kita ke Yogyakarta, kita tidak mampir ke Malioboro. Itu kata teman-temanku yang sudah pernah melancong ke Jogja. Kulihat Gundil sedikit berlari, meminta kita berkumpul di dekat sebuah pos polisi yang ada di sebelah kanan jalan. Sini. Dari jauh Gundil memanggilku agar mempercepat langkah menghampirinya. Lihat tuh. Aku pun memutar pandanganku menuruti arah yang ditunjuk. Tertulis di plang berwarna hijau Jalan Malioboro dengan aksara Jawa di bawahnya. Oh, ini Jalan Malioboro itu, Dil. Dengan nafas yang sedikit terengah, Gundil hanya menganggukkan kepalanya. Aku takjub dengan apa yang sering aku lihat gambarannya di internet. Kini terhampar jelas di depan mata. Mungkin aku akan betah berlama-lama berada di sini. Mulki dan Desti berinisiatif sendiri menghampiri plang legendaris itu. Mereka saling potret satu sama lain. Lagi-lagi mereka mempertontonkan kemesraan. Bodoh amat lah, pikirku. Aku lebih baik duduk sejenak sambil melihat-lihat pemandangan klasik di sekitaran sana. Dipta, sini, teriak Mulki. Apa? Fotoin, pintanya. Mampus dah, emang sengaja dia. Dengan terpaksa dan berat hati, aku menghampiri kedua sejoli itu, memotret kemesraan mereka. Aku lalu kembali ke pos polisi, duduk di samping Gundil. Mau kemana lagi kita, Dip? Tanya Yoyo. Gak tahu yo, gelap Jogja mah, hahaha. Dil, bagusnya kemana? Tanyaku balik kepada Gundil. Kepalanya menengadah, memandang langit sepertinya berharap turun jawaban dari sana.
Mulutnya lalu berbisik sendiri, seakan membacakan mantra memancing turun jawabannya yang tepat. Candi Borobudur aja gimana? Cetusnya. Kejauhan, Cok. Kucai pun menjawab, gue pernah waktu sekolah ke sana, dari sini jauh banget. Gila memang. Lanjutnya seraya menatapku. Ya udah, gimana kalau Prambanan aja? Usul Gundil menyodorkan pilihan lain. Nah, itu boleh juga. Tapi naik apaan dari sini? Masa iya jalan kaki? Tanya Kucai kemudian. Kita naik bus aja gimana? Murah kok, jawab Gundil. Yoyo lalu memanggil Mulki dan Desti yang tengah asik berbincang mesra di dekat Plang Malioboro. Mereka pun menghampiri kami sambil tetap bergandengan tangan. Syukur setelah diumumkan destinasi selanjutnya akan berkunjung ke Candi Prambanan, semuanya sepakat termasuk si Ega. Lalu kami semua memutuskan untuk naik bergerak menuju halte Malioboro. Naik bus apa kita, Dil? Tanyaku. Gundil pun celingak-celinguk mencari kendaraan yang ia maksud. Nah itu tuh. Gundil menunjuk sebuah kendaraan seperti bus, hanya bentuknya sedikit lebih kecil dan imut. Bus itu berjalan semakin pelan sampai akhirnya berhenti tepat di halte yang kita singgahi. Trans Jogja. Wih, keren juga Jogja punya ginian. Kalau di Bandung mungkin sekelas Damri, bus dalam kota. Satu persatu dari kami menaiki bus Trans Jogja itu. Diawali dari Kucai hingga seterusnya, sampai giliran Yoyo dan aku menaiki bus itu. Ada yang aneh ketika Yoyo melangkahkan kaki ke dalam bus. Dia mendadak mengembalikan langkahnya ke dalam halte, sehingga membuatku sedikit terkejut dan hampir menabrak tubuhnya. Kenapa yo? Ayo naik, kataku. Lu duluan aja deh, pinta Yoyo. Aku pun menyalipnya. Dia berhenti sejenak di dalam halte sambil sesekali memainkan matanya ke bawah seraya menggelengkan kepala. Kenapa sih lu? Ayo naik. Aku menyembel dari pintu bus untuk menarik Yoyo ke dalam. Kami semua duduk di kursi yang sudah disediakan, meletakkan karir tepat di depan kaki kami. Di dalam kendaraan yang bagiku super nyaman itu, aku melihat raut muka Yoyo yang melukiskan kegelisahan. Cuy, ngomong kenapa sih? Gelagat lu aneh dari tadi. Paksaku yang sedikit kesal, karena aku tahu Yoyo tidak akan seperti itu kalau tidak ada apa-apa. Gak apa-apa, Dip. Kita banyak-banyak doa aja deh. Semoga kita semua baik-baik saja, katanya. Aku tidak menimpalinya karena perhatianku teralihkan oleh obrolan Gundil sepanjang perjalanan. Dia juga selalu memberitahuku suatu tempat yang menurutnya menarik, seperti menunjukkanku jalan ke Bandara Adi Sucipto. Tak hanya itu saja, dia bercerita banyak tentang Prambanan. Hari itu dialah target kita. Sekitar setengah jam yang kami butuhkan untuk menunggu di dalam bus sebelum akhirnya kami turun di sebuah persimpangan yang Gundil bilang, jalan ke kiri ini, jalan ke pintu masuk Prambanan. Karir kami gendong kembali, kemudian berarak menuju pintu masuk candi. Tak pernah aku melihat Ega tidak menghisap rokok, kecuali saat kami berada di dalam kereta api. Kuat banget ngisapnya. Aku yang perokok pun tidak seberat itu. Mungkin sudah beberapa bungkus ia habiskan sejak tadi. Aku akui, untuk urusan menghisap rokok aku mengacungkan 4 jempol kepadanya. Matahari semakin meninggi. Dari kejauhan aku melihat seorang wanita tua dengan bakul di punggungnya, menatap kasihan ke arah rombongan kami. Yoyo pun tiba-tiba menghampiri wanita itu dengan berlari. Dia mencium tangannya. Siapakah wanita itu? Yoyo seperti mengenalinya. Aku yang dihinggapi rasa penasaran menghampiri mereka berdua di pinggir jalan. Gundil pun yang melihat
kejadian itu ikut menghampiri wanita itu. Otomatis teman-temanku yang lain juga mengikutinya. Kami mengerumuni wanita tua tersebut. "Lu kenal nenek ini yuk?" kata Gundil. Yoyo tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya diam dan terus memandangi wanita itu. "Lu mau jajan apa yo?" tanyaku. Namun Yoyo tetap tak menjawab. Wanita itu melihat ke arah wajah kami satu persatu dengan seksama. Bukannya menawarkan jajanan, wanita itu malah bertanya, "Sampean ajeng teng pundi?" Aku yang sama sekali tidak mengerti bahasa Jawa menanyakan artinya kepada Gundil. "Dil, naon cenah Dil?" Katanya kalian mau kemana? Jelas Gundil. "Oh, kami mau ke Candi Nek. Habis ini kita mau mendaki ke Gunung Merapi," terangku. "Terus sing teng dalem tas iku nopo? Kok wonten bau sing mboten sekeco?" Ucap wanita itu mengenduskan hidungnya. Kulihat wajah Yoyo berubah keheranan. "Dil?" Aku tetap mengandalkan Gundil untuk menerjemahkan kata-kata yang tak ku mengerti. "Nenek ini nanya, katanya kita bawa apa, soalnya dia mencium bau yang busuk banget." Aku seketika merasa resah karena hidungku tidak mencium bau busuk apapun. Sial. Ada yang bawa barang aneh gak sih? Aku melontarkan pandanganku, menanyakan kepada rombonganku. Aneh memang, mengapa aku tidak menciumnya? Kemudian aku memerintahkan semuanya, termasuk aku sendiri, untuk memeriksa isi dalam carrier. Takutnya ada yang bekal makanan yang sudah membusuk. Aku dan Yoyo pun menyempatkan diri untuk memeriksa isi tas yang lain. Dan hasilnya tidak ada apapun yang berbau busuk. Wanita itu lalu pamit sambil berkata dalam bahasa Jawa, "Atos-atos, seumpami bau niku tasih enten, mboten sah ngarep sampean-sampean saged selamat, meski mangke enten sing dadi korban." Celaka kita, Dip. Gundil pun panik. "Apa katanya, Dil?" "Nenek itu bilang kalau bau busuk itu masih ada, jangan harap kita semua bisa selamat. Pasti ada di antara kita yang harus menjadi korban," jelasnya Gundil. "Hah? Apa maksud nenek itu? Kenapa kita tidak dapat mencium bau yang dia maksud?" "Ah, bukan di tas kali. Mungkin maksudnya bau badan kita. Kita kan belum mandi." Perkataan Ibang menurunkan tensi keresahanku. Memang badan kami sudah tercium sedikit bau. "Oh, ya udah, nanti kita mandi aja di rumah saudara gue. Nanti gue minta dia untuk jemput kita." Gundil menyarankan ide yang sangat bagus. Bangsat, bikin kaget aja nenek tua itu. Ngomong aja belibet. Kalau cowok udah gue hajar tuh orang. Eka menggerutu. "Jaga omongan lo gah," suruh Mulki. Kami lantas merapikan kembali isi carrier yang sudah kami acak-acak itu, menaruhnya kembali di punggung, lalu melanjutkan langkah kaki menuju pintu masuk Candi Prambanan. Kemudian kami terus masuk ke dalam menuju loket untuk melakukan administrasi. Setelah menyelesaikan administrasi, kami semua berkeliling untuk melihat salah satu peninggalan di Indonesia yang paling bersejarah itu. "Loh, Mulki sama Desti kemana yo?" Aku menanyakan keberadaan Mulki yang mendadak hilang. Ke kamar mandi dulu katanya," jawab Yoyo. Kami pun melanjutkan melihat-lihat keindahan Candi Prambanan. Udara yang masih sejuk berseliweran di antara celah-celah tubuhku. Keren banget. Aku merasa takjub dengan apa yang kulihat. Peradaban zaman dahulu dapat membangun candi sekeren ini. Itu sangat-sangat luar biasa. Dip, Desti sama kalian gak?" Mulki menepuk bahuku dari belakang. Dia terlihat panik. "Lah, bukannya tadi bareng sama lu ke kamar mandi kan?" "Iya,
Tapi pas gue keluar dari toilet, di luar dia udah gak ada. Gue cari-cari juga gak ada. Aku lalu berusaha untuk menenangkannya. Lagi-lagi Ibang menghibur dengan mengatakan, dia lagi lihat-lihat ke tempat lain mungkin Ki. Mulki tetap tidak bisa tenang. Dia terus memanggil-manggil nama Desti sampai hampir meneteskan air mata. Aduh, kalau hilang beneran, gue mau bilang apa ke bapaknya? Udah Ki, mending sekarang kita berpencar aja nyari Desti. Saranku langsung disetujui oleh Mulki. Lalu semuanya berpencar. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Desti. Dan setiap 1 jam kita wajib berkumpul di dekat patung tulisan Prambanan untuk mengabarkan info terakhir pencarian Desti. Aku memilih untuk melakukan pencarian ke area kamar mandi, karena aku yakin Desti masih tidak jauh berada di sana. Aku mencari ke setiap sudut dan hampir berulang kali aku memeriksa sudut yang sama. Akan tetapi hasilnya masih nihil. 1 jam sudah aku berkutat di area itu. Ini waktunya untuk berkumpul di titik yang sudah kita tentukan sebelumnya. Siapa tahu di antara teman-temanku sudah ada yang menemukan Desti. Aku berharap insting seorang Ibang yang kuat dapat mendinginkan suasana. Lalu aku bergegas menuju titik kumpul. Namun dari kejauhan kulihat wajah teman-temanku itu masih tampak lesu. Gimana, udah ketemu? Tanya aku memastikan, tapi semuanya kompak menggelengkan kepalanya. Ya udah, kita cari lagi. Keburu siang ini, Desti harus cepat ketemu, pintaku. Sekarang aku berencana untuk mencari Desti ke area utama Candi Prambanan. Instingku yang lebih kuat memintaku untuk mencarinya di sana. Entah kenapa, kali ini aku merasa sangat yakin akan menemukan Desti di sana. Lalu aku mempercepat langkahku untuk masuk ke area candi itu. Kunaiki tangga menuju area itu dengan secepat kilat. Tanpa ragu aku langsung melesat menuju Candi Siwa. Aku tidak mau terlalu lama berada di sini karena aku ingin menghemat tenagaku untuk pendakian Merapi. Kunaiki kembali tangga yang menjadi akses ke ruangan utama candi. Semakin ke atas aku menaiki tangga. Woi, Dip, lu nyari kesini juga? Ibang mengagetkanku. Ternyata insting kuat Ibang pun menuntunnya ke tempat yang sama. Semakin atas kita semakin menaiki tangga. Samar aku melihat sepasang kaki yang dibalut celana jin dan sepatu yang tak asing bagiku. Tepat di samping kaki itu juga terdapat sebuah carrier yang tak asing. Itu Desti, ucap Ibang. Aku mencoba untuk memanggil namanya, namun Desti tetap diam dan tak menoleh sedikit pun. Aku lihat pandangannya terus menatap wajah patung Siwa di ruangan yang lembab itu. Aku dan Ibang mencoba untuk mendekatinya. Aku sedikit terheran karena tatapan Desti ternyata sangat kosong. Dia hanya berdiri mematung seperti tersihir oleh sesuatu yang membuatnya sangat takjub. Lalu ku coba untuk menggoyangkan tubuhnya, namun tak ada respon sama sekali. Bang, bawa carrier-nya Bang. Aku buru-buru menggotong paksa tubuh Desti. Ada yang tidak beres. Kenapa Desti bisa seperti ini? Benakku dihujani pertanyaan. Pandangannya masih kosong. Meski Desti sudah ada dalam pangkuanku, matanya seketika tertutup. Tubuhnya seketika bertambah berat ketika kakiku sepenuhnya menyentuh lantai dasar utama candi. Aku berusaha untuk tetap tenang karena takut ada apa-apa dengan Desti. Segera aku menghampiri ke titik kumpul untuk kemudian kutidurkan kepala Desti di atas pahaku. Yang lain belum menunjukkan batang hidungnya. 1/2 jam sudah aku dan Ibang menunggu temanku yang lain dengan keadaan Desti yang masih pingsan. Dari kejauhan teman-temanku itu berlarian menghampiriku. Jelas Mulki yang sangat panik melihat kekasihnya tergeletak lemas. Dip, kenapa Dip? Tanya Mulki. Gak tahu,
Gue sama Ibang tadi nemuin di dalam ruangan Candi Siwa, tatapannya kosong. Yuk minta kayu putih yuk, pintaku kepada Yoyo. Semua peralatan P3K ada di dalam karirnya. Tanpa pikir panjang, Yoyo langsung segera melapas karirnya dan menyodorkan sebotol minyak kayu putih. Tiba-tiba sebuah tangan langsung menyabet botol kayu putih yang disodorkan Yoyo kepadaku. Sepertinya Mulki ingin mengambil alih menciumkan kayu putih itu ke hidung kekasihnya agar Desti cepat tersadar. Syukurnya tak butuh waktu lama bagi Desti untuk siuman. Matanya terbuka sedikit demi sedikit dan menoleh ke sana sini seperti keheranan. Ia seketika bangkit dan bilang, "Orang-orang tadi di mana?" "Orang-orang apa?" Mulki langsung menyerobot. "Orang-orang kerajaan. Mereka pakai baju kerajaan sambil bawa sesaji," jawab Desti. Udah, kita keluar aja yuk," seru Yoyo. "Katanya saudara lu udah di jalan mau jemput kita, Dil," lanjutnya bertanya kepada Gundil. "Iya, gue telepon dulu ya, siapa tahu udah deket," jawab Gundil. Aku masih kebingungan apa yang sebenarnya dilihat Desti. Apa mungkin dia berhalusinasi? Ribuan tanya semakin menghujani isi kepalaku. "Udah deket katanya, ayo kita keluar," ucap Gundil. Kita semua bergegas pergi keluar area candi menuju pintu masuk. Menurut Gundil, saudaranya yang bernama Mas Irwan akan menjemput di depan pintu masuk. Desti lalu dibopong oleh Mulki, sedangkan karirnya dibawa oleh Ibang, sang pendekar dari daerah Dago. Tidak ada kata yang terucap dari kami semua ketika berjalan menuju pintu masuk. Mungkin kami masih sedikit syok dengan pengakuan Desti. Karena selama kami para lelaki berada di sana, kami tidak melihat satu orang pun yang mengenakan baju kerajaan. Tuh mobilnya. Gundil menunjuk sebuah mobil Avanza berwarna hitam. Kami semua langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Mobil yang berkapasitas sekitar 7 orang itu kami jejali. Meskipun harus saling berbagi celah dengan karir, kami dibawa oleh Mas Irwan meninggalkan Candi Prambanan menuju ke rumahnya di kota Solo. "Itu temenmu yang cewek kenapa, Gun?" tanya Mas Irwan kepada Gun Dirgandara alias Gundil. "Habis pingsan, Mas. Katanya tadi lihat banyak orang pakai baju kerajaan di Prambanan," jelas Gundil. Sebenarnya aku masih penasaran kepada sosok wanita tua yang menghampiri oleh Yoyo. Sepertinya seorang yang sudah ia kenal. "Yuk, wanita tua tadi siapa ya? Kayaknya lu kenal." "Itu Mbok Irah. Beberapa kali gue pernah ketemu kalau pas muncak ke Merapi," jawabnya Yoyo. Pantas saja ternyata Yoyo pernah bertemu dengan wanita itu. "Itu orang gila ya, Bang?" Tiba-tiba Eka menyela. Kampret, sikap sama mulut lu itu bisa dijaga ndak sih?" Ibang pun yang mulai meradang kepada Ega. "Lu itu gue diemin karena gue masih ngehargain si Dipta sama si Yoyo di sini. Kalau gak ada mereka, rang lu udah ketinggalan di stasiun Lempuyangan tadi." Sebuah kepalan dari Ibang arahkan ke hadapan Ega. "Slow bang, gue kan cuma tanya," ucap Ega dengan nada yang sedikit ngegas. Udah bang, udah, tahan emosi lu," pintaku. Bahaya kalau Ibang sudah melayangkan pukulannya. "Dia cuma penjual jajanan biasa," jawab Yoyo dengan santai tanpa menoleh ke arah Ega. Hawa panas yang berada di dalam mobil perlahan diredakan oleh AC. Jalanan menuju tempat tinggal Mas Irwan terbilang lancar jaya. Enak nih kalau di Bandung kayak gini. Aku sangat menikmati perjalanan, namun tidak dengan Yoyo. Mukanya pucat dan tatapan matanya yang hampir kosong. "Kresek, ada kresek gak?" Sepertinya Yoyo ingin muntah. Lalu aku segera mengambil kresek yang sengaja aku simpan di saku samping karirku. Benar saja, Yoyo mengeluarkan isi perutnya lewat mulutnya.
Karena kebetulan dia belum makan, jadi yang keluar hanyalah cairan putih yang encer. "Berhenti dulu mas, maaf," ucap Yoyo. Lalu Mas Irwan mengiyakan permintaan Yoyo, mencari titik yang pas untuk memberhentikan mobilnya. Setelah melihat spot yang pas, Mas Irwan kemudian menyalakan lampu sen kiri seraya memperlambat laju mobilnya. Mobil berhenti di pinggir jalan yang tak jauh dari sebuah selokan. Yoyo langsung bergegas lari keluar mobil dan mengeluarkan isi perutnya. Sebagai sahabat, aku berinisiatif membawakannya minyak angin untuk meredakan rasa mualnya. "Kok lu mabuk yo?" Aku tahu Yoyo bukan orang yang suka mabuk kendaraan. "Gak apa-apa, ayo lanjut aja," ucapnya seraya membersihkan mulutnya yang basah dipenuhi cairan isi perutnya. Kami melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama setelah mobil melaju, Yoyo kembali merasakan mual. Terhitung sampai 5 kali Mas Irwan harus menempikan mobilnya di tepi jalan. Padahal keadaan jalan waktu itu tidak terlalu ekstrim, seperti jalan gentong yang ada di Garut. "Udah deket kok, Mas bawa mobilnya pelan-pelan aja ya," ucap Mas Irwan. Semua orang masuk ke dalam mobil, kecuali aku dan Yoyo yang masih berada di luar. Gue ngerasa ada yang nolak perjalanan ini, makanya dari tadi gue mual-mual terus, jelasnya. Yoyo memang sensitif. Dia sangat peka terhadap energi halus yang menghampiri dirinya. Kali ini aku mencoba untuk menenangkan Yoyo, karena mungkin saja itu efek dari kelelahan. "Mungkin lo cuman kecapean yo, ayo kita ke dalam mobil aja, tanggung katanya udah deket." Aku dan Yoyo melangkahkan kaki masuk ke dalam mobil. Di dalam perjalanan yang katanya sudah dekat itu, aku melewati sebuah universitas ternama di kota Solo. Dan memang tak lama dari sana jalanan semakin menghimpit, sampai akhirnya mobil berhenti di sebuah rumah yang unik. Rumah itu mempunyai 2 lantai dan 2 garasi yang berbeda, satu khusus untuk motor dan satunya lagi khusus untuk mobil. Tepat di seberang rumah itu terdapat lahan kosong yang ditanami banyak pohon pisang. Satu persatu dari kami menuruni mobil dengan usaha yang lebih ekstra, karena barang bawaan kami yang bukan barang kecil. Desti masih dibopong oleh Mulki. Yoyo pun sesekali masih menghela nafas panjang dengan minyak angin di tangannya. Ada apa dengan perjalanan ini? Firasatku mulai sedikit tidak enak, tapi itu semua aku kubur dalam-dalam dan memaksakan diriku untuk selalu berpikiran positif. "Ya, kenapa?" Desti menoleh ke belakang. "Kenapa apanya sayang?" tanya Mulki. "Itu tadi ada yang manggil namaku." "Itu tadi ada yang manggil namaku?" Kami semua saling pandang, karena tidak ada di antara kami bertujuh yang memanggil nama Desti. Apalagi Mas Irwan, dia sudah mendahului kami untuk masuk ke rumah, dan dia belum mengetahui sama sekali nama kekasih Mulki itu.